Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada seperti biasa. Kembali lagi bersama saya Moritz di Edukasi Bersama Market. Dan tentunya kami dari Market memberikan sedikit edukasi buat rekan trader karena kami ingin supaya sebelum rekan trader terjun dalam dunia trading, setidaknya ada sedikit ilmu yang bisa digunakan oleh rekan trader, karena yang namanya trading ini ya kita udah tahu lah rekan trader semuanya, trading ini adalah sesuatu yang penuh dengan risiko. Tidak mempunyai ilmu, kemungkinan besar kita akan gagal. Oleh karena itu kami mencoba untuk memberikan sedikit ilmu agar rekan trader mempunyai ilmu, dibekali dan bisa, intinya supaya bisa sukses dalam trading. Oke rekan trader, untuk edisi kali ini kita akan membahas lagi materi-materi tentang trading, dan pada kesempatan kali ini ada sebuah judul yang sangat menarik yang ingin coba kita sampaikan buat rekan trader. Pada prinsipnya judul tema dari edukasi kali ini khusus buat pemula. Kalau yang sudah master atau profesional ya harap dimaklumkan aja. Tapi ini khusus buat pemula, dan untuk tema kita kali ini kita akan berbicara tentang apa itu hedging. Nah, rekan trader semuanya, rekan trader, kita akan mulai apa itu hedging. Nah, berbicara tentang hedging rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas. Kita akan masuk dan kita akan membahas tentang hedging. Nah, ini dia. Berbicara tentang hedging rekan trader, yang ingin saya sampaikan buat rekan trader, karena yang namanya hedging itu sering juga didengar oleh para trader semuanya. Dan berbicara tentang hedging, hedging ini dalam trading forex adalah suatu strategi yang dimaksud untuk melindungi posisi terbuka dari kerugian yang besar akibat pergerakan harga yang tidak sesuai. Jadi intinya rekan trader dalam melakukan transaksi salah mengambil langkah, salah melakukan analisa, dan untuk meminimalisir analisa tersebut maka rekan trader bisa melakukannya dengan hedging. Ya. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat hedging adalah situasi di mana kita membuka posisi berlawanan arah untuk mengamankan posisi yang sudah ada. Jadi tujuan hedging ini bukan untuk langsung profit, walaupun sebenarnya untuk para profesional hedging juga bisa digunakan untuk profit. Tapi untuk para pemula, ya, setidaknya fungsi utama dari hedging ini adalah supaya kita bisa menetralisasi loss yang sedang terjadi. Oleh karena itu, secara garis besar, tujuan hedging ini bukan untuk langsung profit, tetapi untuk mengurangi atau untuk menahan kerugian sementara sampai pasar lebih jelas arahnya. Nah, ini ya rekan trader ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, prinsip utama hedging secara garis besar ya. Kita bisa lihat di sini dari gambar-gambar ini juga kita bisa membuktikan bagaimana itu contoh dari hedging dan lain-lain. Tujuan untuk membatasi risiko. Dan contoh dari hedging yang ingin saya sampaikan buat rekan trader, misalnya, ini misalnya rekan trader ya, misalnya seorang trader pemula membuka posisi buy di mata uang Euro USD, misalnya di harga 1.1000 dengan lotnya adalah satu lot ceritanya. Tapi ternyata setelah entry harganya malah turun rekan trader. Yang tadinya 1.1000 menjadi 1.0950. Artinya di sini dia mengalami minus sebesar 50 pips. Daripada kita langsung cut loss atau penuh dengan ketakutan kita cut loss, ya kita bisa melakukan hedging. Nah, caranya bagaimana? Yang tadinya posisi buy, kita melakukan posisi berlawanan arah. Kita melakukan sell karena waktu posisi buy rupanya harganya itu sell, turun ke bawah kan trader. Oleh karena itu kita bisa buka open posisi lagi dengan posisi sell di harga 1.0950 dengan lot yang sama. Satu lot ya. Artinya karena pasarnya mengalami sell, kita mencoba open posisi sell lagi supaya kita bisa menutupi kerugian yang dihadapi. Di sini kita bisa lihat kondisi setelah hedging. Posisi buy masih terbuka dengan rugi 50 pips ya. Masih rugi dengan 50 pips karena kan dia buy naik ke atas ya rekan trader ya. Sedangkan posisi sell baru dibuka dan mulai untung saat harga turun dengan opsi bahwa
harganya yang tadinya kita open posisi buy, rupanya dia sell, dia turun. Nah, yang tadinya kita ambil satu lot karena buy di posisi 1.1000, akhirnya kita 50 pips kita mengalami kerugian, kita ikut arah pasar yang sedang terjadi sell, ya kita ambil posisinya sell, rekan trader, satu lot juga. Nah, jika harga terus turun misalnya ke 1.0900, dalam hal ini sudah rugi 100 pips ya rekan trader ya. Sedangkan posisi sell itu untung 50 pips. Nah, jadi sebenarnya total kerugian kita itu hanya 50 pips aja rekan trader. Karena 100 pips yang tadi buy itu sudah ketutup oleh 50 pips yang sell keuntungan kita. Karena kita salah prediksi rekan trader kan. Yang tadinya kita berprediksi itu buy, rupanya dia sell. Daripada kita rugi ya kita ikut jalur aja. Kita ikut aliran pasar market aja. Yang tadinya buy menjadi sell, ya udah kita ikut sell aja. Nah, pada prinsipnya itu adalah mekanisme dari hedging ya, prinsipnya seperti kayak gitu. Nah, menjadi catatan di sini adalah trader kemudian bisa menutup posisi sell saat merasa harga sudah cukup rendah. Intinya kalau dia bisa tutup sell di harga sudah rendah, lalu menunggu harga naik lagi untuk menutup buy dengan kerugian lebih kecil atau bahkan impas. Jadi pada prinsipnya kalau dia udah merasa bahwa harga udah rendah dan dia merasa bahwa ini udah sampai di titik supportnya ya dia bisa menutup posisi di situ karena berasumsi bahwa setelah ini akan pembalikan arah. Jadi yang sell-nya itu ditutup ya dengan alasan setelah itu pasar asumsi pasar itu akan kembali naik lagi, artinya kan buy itu masih tetap terbuka. Nah, di saat buy-nya masih tetap terbuka dan pasar bergerak naik lagi ya kita bisa impas di situ. Malahan kita juga bisa profit di situ. Nah, jadi pada prinsipnya ini adalah kasus atau contoh dari hedging. Dari sini rekan trader kita bisa lihat, itu tadi contoh ya, jenis-jenis hedging. Secara garis besar, jenis-jenis hedging itu ada yang namanya full hedging atau memang lawan arah penuh. Seperti yang tadi saya contohkan, buy satu lot, lalu kita sell juga satu lot. Namanya juga full hedging ya. Yang tadinya buy, sell, kalau seumpamanya sampai di level terbawah udah berpikir bahwa nanti dia akan balik arah, ya sellnya aja ditutup. Ya, asumsi tetap akan buy, jadi buy naik terus, udah ketutup, bisa impas di situ atau minimal kalau kerugiannya itu lebih diperkecil ya. Yang kedua jenis hedging itu adalah partial hedging atau sebagian. Misalnya kita melakukan proses buy sebesar 1 lot, tapi kita melakukan sell-nya itu sebesar 0,5 lot. Jadi ini sebagai posisi masih terbuka, sebagian posisi masih terbuka dan mengikuti arah awalnya atau posisi buy-nya. Atau yang ketiga adalah cross hedging. Nah, cross hedging ini adalah melindungi posisi dengan pair atau pasangan mata uang yang lain yang berkorelasi. Misalnya kita melakukan proses buy untuk euro USD lalu sell untuk pound sterling USD ya. Nah, di situ ya. Di situ bisa kita lakukan. Nah, ini mungkin saya bisa kasih contohnya di platform saya. Nah, ini saya bisa kasih contoh di sini. Nah, ini di sini ada contohnya seperti kayak gini rekan trader ya. Ini saya melakukan posisinya itu cross hedging ya, yang tadinya satunya buy, satunya sell, euro USD-nya ini saya sell, tapi untuk pound sterling USD-nya itu saya buy. Jadi saya menutupin kesalahan di sini dengan estimasi apabila nanti levelnya ini yang tadinya satu profit satu loss, apabila nanti udah posisinya sudah impas ya bisa aja saya menutup posisi, atau kalaupun saya profit saya bisa menutup posisi. Intinya adalah saya bisa memperoleh profit dari transaksi yang saya lakukan ya rekan trader semuanya ya. Nah, selanjutnya rekan trader, ini hanya contoh rekan trader buat rekan trader semuanya. Jadi tadi yang contoh yang terakhir itu adalah prinsipnya adalah crossing hedging ya. Jadi melindungi posisi dengan pair mata uang lain yang berkorelasi ya. Misalnya buy dengan euro USD lalu sell dengan pound sterling USD karena pergerakan keduanya sering searah. Di sini kita bisa lihat rekan trader semuanya. Di sini sudah sangat jelas ya, kita bisa lihat
Apakah kelebihan dari dan kekurangan dari metode hedging ini? Secara garis besar, kelebihan dan kekurangannya bisa kita lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Di sini kita bisa lihat kelebihan dan kekurangannya adalah untuk kelebihan hedging. Yang pertama adalah kita bisa mengunci kerugian agar tidak membesar. Benar ya. Tadi contoh buy-nya, kita buy satu lot tapi rupanya salah. Berlawanan arah dia sell ya. Kita bisa melakukan hedging supaya kita bisa mengunci kerugian agar tidak membesar. Kelebihan berikutnya adalah memberikan waktu bagi trader untuk menunggu momen yang tepat tanpa panik. Biasanya trader-trader pemula biasanya seperti gitu, panik langsung main closing aja ya. Padahal sebenarnya apabila dengan melakukan hedging setidaknya kita bisa memperoleh kerugian yang lebih kecil atau kita bisa meminimalisir kerugian. Dan berikutnya kita bisa membantu strategi risk cube di saat posisi floating. Ya, membantu strategi risk cube di saat posisi floating dalam hal adalah kita bisa memberikan suatu asumsi bahwa bisa memperkecil kerugian yang kita. Sedangkan kekurangan dari hedging, yang pertama kita bisa lihat bahwa jika tidak tahu cara keluar dari posisi hedging tersebut, kita bisa terjebak dan malahan bingung. Sehingga dari sini pun juga bisa membuat malahan kita loss-nya itu lebih besar lagi rekan trader. Nah, begitu ya rekan trader ya. Sedangkan kekurangan hedging berikutnya adalah membutuhkan manajemen risiko dan margin yang baik. Sudah sangat tentu manajemen risiko ini sangat dibutuhkan sehingga proses dari hedging ini diperlukan manajemen risiko dan memerlukan margin yang baik. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa biaya spread-nya itu tetap berjalan di antara dua posisi. Nah, di sini juga sangat mempengaruhi, spread-nya juga sangat mempengaruhi karena posisinya akan berlawanan rekan trader, apalagi kalau semuanya kita dua pasangan mata uang yang berbeda, kita bisa loss-nya itu kurangnya itu di spread tersebut. Jadi harap diperhatikan juga, ini termasuk salah satu kekurangan atau kelemahannya. Dan kekurangan berikutnya adalah tidak cocok untuk trader pemula jika tanpa rencana yang jelas. Nah, prinsipnya hedging ini bisa digunakan oleh semua trader baik pemula maupun udah profesional. Tapi untuk trader pemula harus dilengkapi atau harus mempunyai rencana yang jelas. Sedangkan untuk tips bagi para trader pemula dalam melakukan hedging, diharapkan untuk para trader pemula itu hedging hanya jika mengerti rencana keluar dari posisi. Jangan hedging hanya karena panik, rekan trader, sangat berbahaya. Karena panik melakukan hedging sangat berbahaya. Oleh karena itu, kalau bisa analisa yang baik supaya bisa lepas dari proses hedging ini. Hedging ini terjadi cuman kalau salah analisa rekan trader, tapi kalau semuanya kita melakukan analisa dengan baik dan benar, maka proses hedging ini tidak dibutuhkan. Itu aja. Jadi pada prinsipnya proses hedging ini hanya dibutuhkan rescue-nya aja. Apabila terjadi kesalahan dalam menganalisa, nah kita bisa tutupin dengan hedging dengan maksud untuk mengurangi loss kita. Tapi kalau semuanya kita menganalisa dengan baik dan benar, ya kemungkinan besar proses hedging ini tidak kita gunakan rekan trader. Dan untuk hal ini juga kita bisa mulai juga untuk trader pemula, biasakanlah untuk proses hedging ini kita mulai dengan lot kecil dulu dan harus bisa digunakan kalau bisa dengan menggunakan akun demo sebagai tempat latihan. Dan pastikan juga bahwa saldo dan margin kita cukup. Karena hedging ini bisa memakan margin tambahan. Nah, tapi rekan trader, untuk para trader pemula oke. Tapi untuk trader profesional pun juga proses hedging ini adalah suatu strategi yang bisa digunakan. Dan ini juga bisa menghasilkan profit. Ya karena namanya profesional ya, jadi mereka udah paham bagaimana cara penggunaannya. Nah, untuk strategi hedging bisa menghasilkan profit yang biasa digunakan oleh para trader profesional, yang harus diperhatikan adalah pertama latihan hedging itu pada akun demo dulu rekan trader. Sudah saya bilang bahwa segala sesuatu harus dilatih dulu. Cari dulu kelemahannya, bagaimana triknya ya. Nah, oleh karena itu berlatih di akun demo itu harus digunakan atau setidaknya harus kita gunakan rekan trader ya. Dan yang kedua adalah tidak semua broker mengizinkan penggunaan trik ini. Ya sangat wajar, tidak semua broker kan trader kebanyakan yang menggunakan prinsip hedging gini, kalau ketahuan sama broker ya siap-siap aja Anda bisa di blacklist ya. Jadi tidak semua broker mengizinkan
penggunaan trik hedging ini. Yang ketiga adalah tidak mudah memperoleh harga buy dan sell yang sama persis sekalipun dengan menggunakan pending order. Yang keempat, keadaan pasar yang tidak menentu bisa mempersulit hedging Anda. Target profit mesti relatif besar. Dan berikutnya adalah diperlukan kesabaran yang tinggi menunggu pergerakan harga mencapai level itu. Dan catatan untuk para trader yang profesional dan sudah biasa menggunakan hedging ini, mereka selalu bilang bahwa selalu melakukan evaluasi setiap 5 atau 10 kali trade ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat kelemahan dan kelebihan dari strategi hedging yang kita gunakan, karena ini sangat membantu kita dalam memperoleh profit. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah materi kita tentang hedging. Saya berharap semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat untuk rekan trader. Ini adalah materi awalnya aja. Nanti kita akan terus membahas tentang proses hedging ini dan kita akan mencoba menggali terus bagaimana hedging dengan baik dan benar, sehingga setidaknya yang tadinya loss kita bisa meminimalisir loss tersebut, sehingga yang tadinya loss minimal kita bisa kembali lagi dan punya kemungkinan untuk bisa profit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat untuk traders. Salam profit Indonesia.